tutup mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit tentang Persib dan planet Persib ya, penjelasan seperti itu ya. Mungkin lebih dari saya dulu ke Mas Adit, nanti pertanyaan ke planet Persib lebih ke Mas Kavin dari Mbak Wila ya. Mas Adit, mungkin kan Persib ini kan ibaratnya merupakan juara bertahan di Liga 1 saat ini, tapi kan mewakili di Asia. Tapi performa Persib saat ini di Liga 1 bagus peringkat 2, tapi di Asia bahkan nggak bisa agak menurun nih Mas Adit nih. Kalau Mas Adit sebagai manajemen melihat performa itu, apakah karena jadwal kepadatan atau bagaimana Mas? Terima kasih Mas Ari atas kesempatannya. Jika berkaca atau melihat performa Persib di ACL 2 ya musim ini ya, banyak faktor sih Mas sebetulnya. Baik dari sisi internal maupun juga eksternal. Mungkin kalau yang eksternalnya betul tadi jadwal yang begitu padat, kita sempat meminta perubahan jadwal juga kan di bulan September karena perjalanan yang jauh lah lebih tepatnya gitu. Jadi kita harus atur segala macam. Cuman memang kebijakan dari LIB kami juga memahami bahwa jadwal sudah diatur gitu ya. Jadi kita harus mengatur sedemikian rupa lah gitu. Yang kedua juga dari faktor internal, memang kalau misalnya Mas Ari lihat tim kita itu belum pernah benar-benar full tim dari awal musim sebetulnya. DDS cedera di match kedua, calfnya sempat kena juga ya kan, betisnya. Terus Rezaldi belum pernah fit gitu ya. Bahkan kalau kemarin ngelihat lawan Persija ini ya, lawan Persebaya kemarin kita menang 2-0, 6 pemain inti kita di musim lalu itu nggak ada. Itu bener-bener literally kayak klub baru, tim baru gitu ya. Makanya memang butuh banyak waktu untuk beradaptasi gitu ya. Nah, beratnya Asia itu juga waktu adaptasinya hampir nggak ada lah. Dan kompetitifnya lebih kompetitif kalau di Asia gitu kan. Dan dari semua pemain Persib di musim ini bisa dihitung hanya 2 atau 3 orang yang punya pengalaman di Asia. Sisanya nggak ada, baru. Kita benar-benar anak baru di sini. Jadi kita mau coba menikmati, tapi kita juga nggak mau jadi numpang lewat gitu ya. Kita juga berpikir keras gimana supaya kita bisa lolos. Saya pribadi sih, saya masih lolos lah. Saya yakin kita masih bisa lolos lah. Walaupun di lubang jarum lah ya, tapi saya yakin kita masih bisa lolos ke babak berikutnya. Berarti target realnya ini Persib fokus ke Liga 1 apa ke ACL. Dua-duanya sih. Kita targetnya dari awal musim ingin melangkah jauh sejauh mungkin di ACL. Jadi kita nggak pernah nyimpen pemain sebetulnya. Memang kondisinya aja pemain kita juga cedera segala macam gitu ya. Di Indonesia kita pengen kembali back to back juara gitu. Jadi ya kita coba memaksimalkan semua yang kita punya lah gitu. Jadi kita target memang dua-duanya kok. Kalau kita bicara David da Silva yang akhir-akhir ini tentang cedera nih, plan Persib ke depan seperti apa nih buat ada mendapatkan pemain seperti David da Silva lagi? Sebetulnya kan David da Silva ini cedera dari mulai match kedua ya. Sempat recovery terus kena lagi segala macam. Makanya kita juga kan sempat mendatangkan fisioterapis baru nih, Geraldo dari Brazil kan. Karena kita juga ngelihat banyak pemain kita itu yang punya kondisi cedera lah di awal musim ini. Kita pengen coba cari solusi lain lah untuk bisa recovery lebih cepat lah gitu. Nah, David sih sebenarnya kondisinya sudah mulai membaik. Terakhir saya ngobrol sama Bojan dan Geraldo juga dia udah bisa mulai main 20 menit, 30 menit lah gitu. Jadi kita masih mau memantau terus karena David juga mau gimana pun juga kan dia top score kita musim lalu ya. Dan chemistry dengan Ciro juga udah sangat kebangun gitu. Jadi kita mau wait and see dulu, kita belum berpikir jauh lah apakah kita akan ganti enggak lah. Kita masih fokus ke performa David supaya David cepat recovery dan cepat bergabung lagi dengan tim dan bisa main full. Fokus kita ke sana. Kebetulan saya juga pernah liputan waktu pembukaan Liga 1 lawan PSBS Biak, tapi animo di sana juga nggak terlalu ramai ya Mas ya. Tapi kan ketika lawan Persija animonya benar-benar luar biasa nih. Manajemen menyikapi ini bagaimana? Apakah caranya supaya Boboto tuh tetap datang langsung ke stadion dengan penuh gitu? Sebetulnya kalau lihat animo yang turun tuh tidak hanya terjadi di Persib sebetulnya. Kalau kita lihat across semua klub di Indonesia memang ada penurunan 20% sampai 40% gitu ya. Besar banget penurunannya. Dan penyebabnya bisa bervariatif lah dari mulai kondisi ekonomi ya kan. Bahkan ada yang bilang salah satunya juga euforia timnas. Orang lagi senangnya ke timnas dulu gitu kan, jadi agak terlupakan dan segala macam. Tapi apapun itu dari manajemen kami mencoba agar lebih dekat lagi lah dengan Bobotoh gitu ya. Kami mulai lebih banyak membuka komunikasi, lebih banyak mendengar. Jadi kita tahu nih kenapa sih kemarin nggak datang? Apakah hanya masalah karena weekdays-nya aja, atau memang ada komunikasi yang terputus yang kita harus perbaiki gitu ya. Nah ini kita lagi coba buka komunikasi terus. Harapannya kita jadi tahu nih cara supaya ngajak Bobotoh ini lebih ramai lagi ke stadion gitu. Nah ini kita lagi coba cari terus lah. Kalau buntut kejadian yang kemarin tuh Mas, cara Persib supaya ngerangkul supporter supaya lebih dekat dengan Persib itu bagaimana? Saat ini dari tim manajemen tuh kita sudah mulai membuka komunikasi ke beberapa komunitas lah ya. Sama Viking kita udah pernah ngobrol langsung gitu ya. Sama ketuanya kita udah pernah ngobrol. Sama komunitas lain Bomber juga kita udah pernah ngobrol. Dan ngobrolnya lebih ke arah kita ngedengerin dari komunitas pengennya apa gitu ya. Pengennya gimana.
dan kita bisa cari solusi win-win lah. Karena kan terkadang apa yang diharapkan oleh komunitas itu terkadang ada beberapa yang mungkin berseberangan dengan aturan atau regulasi dari pemerintah, regulasi dari operator dan segala macam. Nah, kita mencoba menjadi jalan tengah lah. Nah, kita udah mulai membuka komunikasi. Saya pun pribadi udah mulai roadshow secara personal ke beberapa komunitas gitu, yang ngobrol secara personal, lebih banyak mendengarkan dan segala macam. Intinya kita ingin kembali guyup lah dengan bobotoh gitu. Nah, segala cara lagi kita lakukan, datang ke acara komunitas, mengundang komunitas, bahkan nanti mungkin kita juga terlibat di nobar dan segala macam lah. Tapi intinya kita lagi terus komunikasi lah, karena kami percaya bahwa fans atau bobotoh itu, supporter itu selayaknya adalah partnernya kami. Jadi kita harus set by set berbarengan lah, jangan ada yang berseberangan itu ya. Kita harus set by set jalan berbarengan dan memastikan ya sama kok goalsnya satu, pengen berprestasi kok sebetulnya. Oke. Dari saya terakhir mungkin banyak yang nanya juga di media sosial, kok Persib nggak punya training center sih gitu kan? Padahal Persib tim besar, tim yang jumlah supporter tuh banyak. Mungkin Mas Ati bisa menjelaskan dan rencana kedepannya seperti apa? Training center itu kita sedang dalam proses gitu ya. Nah, banyak yang nanya proses mulu gitu ya, kapan mulainya gitu ya. Sedikit aja cerita, kita tuh sudah punya tanah sekitar 10 hektar di sebelahnya GBLA, itu udah tanahnya PT dan itu akan dijadikan sebagai training center. Tanahnya di sana itu lembek. Jadi kita nggak bisa langsung bangun, kita mesti dikeraskan dulu. Nah, biaya untuk keras ini aja tuh butuh 50 miliar. Hanya untuk keras ini aja. Hanya untuk mengeraskannya 50 miliar, belum ngebangunnya, belum segala macamnya gitu. Jadi memang kita butuh banyak banget biaya untuk ngebangun si training center ini. Belum lagi biaya kita juga di musim ini juga besar. Ya kan, walaupun sudah ada cap, tapi biaya operasional kita juga besar. Jadi itu bukan sesuatu yang apa ya, yang butuh biaya kecil, receh terus kita bisa langsung bangun, enggak gitu. Tapi memang kita lagi coba collect biayanya. Makanya kenapa kita juga mengajak bobotoh untuk bisa kontribusi langsung dengan menjadi membership segala macam, karena setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh bobotoh gitu ya, itu akan masuknya ke klub, nggak masuknya ke perseorangan, nggak masuknya ke PT, bener-bener masuknya ke klub untuk membiayai klub, untuk membangun training center dan segala macam. Lagi tadi kalau ditanya kenapa lama, 50 miliar hanya untuk ngerasin tanah doang, 50 miliar gitu, itu uangnya gede banget itu. Untuk bisa mungkin 50 miliar itu ya biaya satu tim satu musim Ya, untuk klub yang lain lah ya. Kalau Persib kan memang besar banget. Tapi klub yang lain Liga 1 itu satu musim loh. Mereka biayanya segitu. Ini hanya untuk ngebangun si tanah doang gitu. Mengeringkan, mengeraskan si tanah. Jadi ya ini adalah sesuatu yang butuh waktu panjang dan kami mengajak keterlibatan dari bobotoh semua untuk bisa kontribusi langsung lah, join di program-program marketingnya kita, dari mulai membership, Planet Persib dan segala macam gitu. Tapi percaya kita lagi menuju ke sana. Dan kita nggak pengen bikin training center ini training center abal-abal yang asal jadi gitu ya. Tapi kita pengen menjadi training center terbesar dan termewah dan terlengkap lah, termewah lah ya, terlengkap di Indonesia. Dan kita juga sesuai dengan mimpi yang pernah disampaikan sama Pak Teddy musim lalu, kita lagi membangun sport tourism juga. Jadi kita nggak cuma bikin training center, tapi nggak ada apa-apa di situ. Kita mau bikin sport tourism di situ. Ada training center, ada kampung Persib, ada museum, ada fasilitas restoran dan segala macam. Jadi orang datang ke sana tuh bisa nonton Persib latihan, bisa nonton Persib match di GBLA-nya, bisa jalan-jalan sama keluarga dan segala macam. Prosesnya rencananya kapan? Kita udah mulai. Jadi sekarang ini lagi berjalan adalah di kalau ngomongin non budgeting ya, kita lagi ngedesain. Jadi kita lagi bikin set map. 10 hektar nih. Museumnya sebelah mana? Training centernya sebelah mana? Kita lagi bikin setupnya dulu lah gitu. Kita lagi kerjasama sama beberapa arsitek untuk nentuin lah set mapnya di mana. Saya tuh nextnya akan maju ke approval untuk desain. Desainnya seperti apa dan segala macam. Nah, ini masih berjalan. Meanwhile, paralel kita jalan cari budgetnya juga lah gitu. Nyari si uang untuk ya bikin training center ini kan nggak murah. Menariknya berarti targetnya itu berapa lama, Mas? Planning kita sih sebetulnya udah mulai, kan ini bukan yang langsung jadi sekali gede gitu ya, tapi mungkin bikin dulu satu training center. Nah, planning sih mudah-mudahan di musim depan, sebelum musim depan dimulai lah targetnya udah ada satu training center yang bisa dipakai sama si Persib latihan lah dekat GBLA gitu. At least ya udah ada proper training latihan yang kita bisa latihan terus di situ dan segala macam. Makanya sebenarnya kuncinya GBLA setelah terima nih. GBLA setelah terima lebih leluasa lah kita mau ngapa-ngapain gitu di situ. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.